Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah Masjid Darussalam yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita semuanya nikmat, rahmat, dan juga hidayahnya. Karena sesungguhnya nikmat Allah Azza wa Jalla tanpa hidayah, nikmat itu akan menjadi bumerang yang nantinya akan mempersulit masa depan kita. Nikmat yang hari ini kita miliki, nikmat yang hari ini kita cita-citakan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, semuanya yang bersifat keduniawian. Ketika Allah Azza wa Jalla cabut hidayah di situ, benar engkau diberikan nikmat, benar engkau dimudahkan untuk menggapai cita-cita, benar engkau dimudahkan dan berhasil terhadap apa yang engkau inginkan. Katakanlah pengen punya mobil, keturutan punya mobil, pengen rumah bagus, keturutan pengen rumah bagus, pengen jadi pegawai negeri, keturutan jadi pegawai negeri, dan lain sebagainya. Yang itu berupa nikmat dunia. Itu yang ukurannya besar menurut kita. Atau enggak yang mungkin ringan bagi kita. Kepingin tangannya yang luka sembuh diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ketika nikmat yang kita cita-citakan tersebut Allah hilangkan hidayah di situ. Karena Allah walladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Allah yang memberikan semua yang diinginkan oleh hambanya, dan ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, Allah kasih hidayah di situ. Allah berikan beserta nikmat itu, Allah berikan hidayah, sehingga ketika bertambah nikmat bukan semakin angkuh, bukan semakin sombong, bukan semakin tidak ingat diri, bukan, tapi semakin ingat Allah Azza wa Jalla. Bahkan jangankan jangankan dijadikan kaya gitu kan,
tangannya yang tadinya pegel diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesembuhan. Yang diingat tuh bukan balsemnya gitu. Yang diingat tuh bukan remason dan lain-lain sebagainya, itu bukan. Benar ketika jenengan mijetnya itu pakai remason gitu, pakai balsem. Atau jenengan datang ke tukang urut, yang jenengan ingat tuh bukan tukang urutnya, tapi Allah Azza wa Jalla. Itu ketika nikmat diiringi dengan hidayah. Tapi ketika nikmat itu Allah berikan nikmat, tapi dicabut itu hidayahnya, semakin kita diberikan banyak nikmat, akan semakin congkak, akan semakin sombong, akan semakin tak tahu diri. Jangankan ingat Allah Azza wa Jalla, ingat bantuan orang lain pun tidak gitu. Dia merasa bahwasanya itu semuanya adalah berkat kepandaiannya, berkat pilihannya, berkat ilmunya, berkat semua yang ia miliki. Maka bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ketika kita masih diberikan nikmat, rahmat, yang terpenting adalah hidayah Allah Azza wa Jalla. Sehingga di malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka belajar bersama, dalam rangka menambah khazanah ilmu kita. Dan tentunya ketika kita memiliki ilmu, maka wajib untuk kita amalkan. Karena sesungguhnya ketika ilmu itu hanya bersarang pada otak kita, tidak sampai pada perbuatan, maka ilmu itu nanti yang akan menjadi pematik api neraka kita. Orang kita sudah sering diingatkan, bahkan kita sudah tahu di antara orang-orang yang diberikan pertanyaan oleh Allah Azza wa Jalla tentang ilmunya kan apa? Diamalkan apa tidak gitu kan. Dan ketika ilmu tidak diamalkan, maka itu jadi pematik kita di neraka, jadi pematik api neraka buat kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita, kitab tafsir. Kita sampai ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang berikrar amanna billahi wal yawmil akhir. Dia mengaku saya itu iman kepada Allah, saya iman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Akan tapi yang namanya ucapan, ketika tidak cocok, tidak sesuai dengan hati, maka yang Allah pakai timbangan bukan ucapan kita, tapi hati kita. Untuk itu para ulama mengatakan niat, nawaitu segala macam letaknya bukan di lisan. Jadi jangan mengucapkan nawaitu segala macam itu bukan di lisan, bukan. Karena ketika jenengan di lisan ngomong nawaitu begini begitu akan tapi hatinya berbeda dari lisan, yang Allah tulis, yang Allah jadikan timbangan, yang Allah jadikan ukuran niku napa? Yang ada dalam hati kita.
Jadi ada di antara orang-orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka benar-benar gak beriman sama sekali. Maka kita harus tahu dari mana sih kita harus memperbaiki diri kita. Dari mana sih kita? Hati kita. Karena semuanya, baik perbuatan kita, baik lisan kita, ketika tidak sesuai dengan hati, maka yang Allah anggap adalah yang hati, bukan yang lisan. Maka tidak semua yang mengatakan saya niat puasa karena lillahi ta'ala akan mendapatkan pahala lillahi ta'ala. Katakanlah ada orang yang berpuasa karena anaknya puasa, istrinya puasa, tetangganya puasa. Kemudian mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi shaum Ramadan lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari pada bulan Ramadan ini untuk mengerjakan puasa Ramadan karena niat Allah Ta'ala. Diucapannya seperti itu, keras, bahkan terdengar di sampingnya. Akan tapi hatinya tidak. Hatinya dia puasa karena bulannya puasa, karena malu kalau tidak puasa, karena anaknya puasa, karena istrinya puasa. Maka yang Allah akan anggap bukan ucapan kita niat karena Allah puasanya tersebut, enggak, tapi apa yang kita sembunyikan dalam hati ini. Buktinya apa? Ketika nanti tidak ada yang melihat, nanti ketika kita bersendirian, nanti ketika tidak ada orang-orang yang kita kenal, kita nggak mau puasa. Puasa itu berat bagi kita. Maka akan ada orang-orang semacam ini, Pak. Yukhadi'un Allah. Mereka apa? Menipu Allah. Menipu Allah. Dan kita tahu siapa yang ditipu. Zat yang maha mengetahui, baik yang sirran wa alaniyatan, baik yang tersembunyi ataupun yang jelas. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan berusaha menipu Rasulnya dan para orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka lupa ketika berbuat buruk bahwasanya kembalinya pada dirinya sendiri. Maka ada orang-orang muslim yang sifatnya demikian, Pak. Mereka hanya mencari bagus di hadapan manusia, ingin menipu orang lain. Ingin dianggap baik di mata orang, ingin dianggap mulia di hadapan orang lain. Padahal dia tahu siapa dirinya. Dia yakin 100% tahu siapa dirinya. Akan tapi dia berbuat baik untuk menipu orang lain, supaya dilihat bagus, supaya terkenal bagus, supaya tidak terlihat cacatnya, supaya tertutupi aibnya dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menipu orang lain. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri.
diri mereka sendiri, bukan orang lain. Ibaratnya ngeten lho, Pak. Amalan itu kan ibarat tabungan buat kita. Gimana buatan? Tabungan. Tabungan. Dan amalan yang menipu, amalan yang menipu itu seperti jenengan menceritakan kepada orang lain bahwasanya jenengan tuh punya tabungan yang sangat banyak. Aku punya tabungan sekian, 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 sekian. Tujuannya menipu orang lain. Tujuannya menipu orang lain. Ingin dianggap baik oleh orang lain. Ingin dianggap mulia, dianggap kaya oleh orang lain. Akan tapi sebenarnya nggak ada apa-apa sama sekali. Maka siapa sih hakikatnya yang dia tipu? Orang lain apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri, karena dia tahu dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia mengatakan saya punya tabungan 5 miliar, padahal 50.000 pun nggak ada di rumahnya. Siapa yang ia tipu? Dirinya sendiri. Ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, bahkan Rasulullah SAW ketika ada dua sahabatnya bersengketa, "La'alla ahadukum alhanu bihujjatin min ba'd." Bisa jadi salah satu di antara kalian lebih bagus hujahnya dari yang lainnya. Yeah. Bisa jadi ada dua bersengketa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dua orang. Bisa jadi yang salah ini pinter hujah, pinter alasan, pinter berbicara, pinter mengatur strategi. Maka Rasul mengatakan wala'alla ahadukum alhanu bihujjatin min ba'd. Bisa jadi salah satu di antara kalian itu lebih bagus hujahnya karena ilmunya, karena strata pendidikannya, dia bisa ngomong bagus di hadapan Nabi, padahal salah. Maka Nabi, dan saya hanya memutuskan sesuai dengan yang aku dengar alasannya. Ada dua bersengketa kepada Nabi. Yang salah itu pandai berbicara, sehingga dia bisa memutarbalikan fakta, sehingga dia bisa mencari-cari alasan. Dan Nabi sebagaimana manusia biasa seperti kita, hanya memutuskan sesuai dengan apa yang ia dengar. Perkaranya begini Nabi, saya begini. Akhirnya apa? Diputuskanlah yang paling bagus hujahnya. Faman qadaitu ala haqqi akhihi fala taqbal. Maka barang siapa yang aku putuskan hujahnya, kemenangannya, sementara dia dalam rangka memakan hak saudaranya, dia tahu kalau dia salah, maka jangan pernah diterima. Karena seperti aku memberikan dia qit'ah minan nar, potongan dari api neraka. Ada manusia seperti itu, Pak, yang dia pandai memutarbalikan fakta, pandai berbicara untuk membuat dirinya yang bagus dan membuat lawannya buruk. Dia berusaha menipu orang lain, padahal hakikatnya yang ditipu adalah dirinya sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena hakikatnya sekecil apapun yang ia lakukan berupa kebaikan akan kembali pada dirinya, dan sekecil apapun yang ia kerjakan berupa keburukan pun akan kembali pada dirinya. Siapa yang ia tipu? Dirinya sendiri.
Karena keburukannya akan balik pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Dan di antara pelopor manusia seperti ini, dulu pada zaman Nabi ada 3 Bani Qunaiqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. 3 kabilah orang-orang Yahudi. Dan di antara mereka ada yang selalu menggembosi orang-orang kaum muslimin, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Didengkotnya orang-orang munafik yang selalu mondar-mandir ke kabilah orang-orang Yahudi, Bani Qunaiqa, Bani Quraidah, ke Bani Nadir. Zaman dulu. Jadi ayat ini turun untuk mereka sebenarnya. Ayat ini turun untuk mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, di antara orang-orang itu ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Akan tapi mereka tidak beriman. Memang benar ayat ini diturunkan untuk mereka. Namun para ulama sudah memberikan kaidah umum yang luar biasa. Al-ibratu bi'umumil lafz la bikhususis sabab. Al-ibrah yang dijadikan catatan kakinya, pelajarannya, ya, bi'umumil lafz, keumuman lafadznya, la bikhususis sabab, bukan turunnya ayat ini sebabnya apa, bukan berarti tidak ada zaman sekarang manusia-manusia yang seperti itu, enggak, banyak, Pak, orang-orang yang sengaja menampakkan kebaikannya dan menyembunyikan keburukannya. Sebagaimana di sini Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, an-nifaqu huwa idharul khairi wa israrus syarr wa huwa anwa'un i'tiqadiyun wa huwa alladhi yakhlu sahibu fin nar wa amali wa huwa min akbarid dunub kama sayati tafsiluhu fi mawdi'ihi insyaallah ta'ala. وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. An-nifaq, sifat munafik itu menurut Ibnu Katsir mengatakan izharul khairi wa israrus syarr. Secara umum orang-orang munafik itu ingin memperlihatkan kebaikannya dan menyembunyikan keburukannya. Nah, itu kan sama dengan kita. Gimana? Persis. Kita itu pengen terlihat baik, keburukan kita sembunyikan. Gimana? Nah, itu. Hampir semuanya. Makanya para sahabat mengatakan la yakhafu minan nifaq illa mu'min. Tidaklah seseorang itu takut dari sifat kemunafikan kecuali dia mukmin. Ya. Wa man la yakhafu minan nifaq fa huwal munafiq. Dan orang yang tidak takut dengan sifat munafik, maka dia munafik. Sifat kenifakan dia orang yang tidak takut dengan sifat nifak, orang yang tidak merasa bahwasanya jangan-jangan saya terjangkiti sifat ini, jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan saya termasuk orang-orang yang fitarkal asfal minan nar. Itu adalah orang munafik. Akan tapi ketika seseorang itu takut dirinya terjerumus pada kemunafikan, jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan ini adalah orang-orang yang mukmin benar-benar.
Ya. Orang yang tidak takut dengan kemunafikan maka dia munafik. Orang yang selalu takut dengan kemunafikan maka dia mukmin sejati. Maka dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari sifat kemunafikan. Imam Ibn Katsir mengatakan an-nifaq wa idharul khairi wa israrus syarr, yaitu nifak, sifat nifak itu ketika dia menampakkan kebaikan dan dia menyembunyikan keburukan. Kalau dia berbuat baik ingin diketahui orang banyak, ketika dia berbuat buruk dia akan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Dia akan bersembunyi, dan ketika tidak ada yang melihat, dia berani mengerjakan keburukan. Padahal dia lupa Allah selalu melihat dimanapun dia berada. Malaikat selalu mencatatnya kapanpun, dimanapun dia berada. Maka sejatinya yang ia pikirkan hanya pandangan manusia. Buktinya ketika dilihat Allah saja dia nggak peduli, gitu kan? Buktinya ketika dilihat malaikat saja dia nggak peduli. Pedulinya hanya ketika ada orang. Dia nggak berani mengerjakan keburukan karena ada orang. Tapi kalau nggak ada orang, hanya Allah yang melihat, hanya malaikat yang mencatat, dia lakukan dengan senang hati, gembira, sukacita melakukan dosa. Itulah orang-orang yang Rasulullah khabarkan amalannya ja'alahullahu haba'an mansura, amalannya Allah jadikan debu yang berterbangan. Karena hakikatnya dia hanya peduli penglihatan manusia. Kalau dia berpikir tidak ada yang melihat lagi, Allah dikemanakan? Oke, jenengan di sawah, nang gunung, tentu di mawon, jenengan masih ngiwonangan boten-boten si semerap. Tapi jenengan kemanakan Allah Azza wa Jalla, ya hayyun la yamut, zat yang maha hidup yang selalu melihat kita, yang tidak pernah mati dan tidak pernah ngantuk sedikit pun. La ya'khudhuhu sinatu wala naum, jangankan tidur, ngantuk pun nggak pernah. Kemanakan, dikemanakan gitu. Ketika hanya Allah saja yang melihat, dia nggak peduli lagi. Dia hanya malu ketika ada tetangganya yang melihat. Dia hanya malu ketika ada orang-orang dari desanya yang melihat. Dia hanya malu ketika ada orang-orang yang dia kenal yang melihat. Tapi ketika Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan nyawa, Allah yang memudahkan hidupnya, Allah yang memberikan anak keturunannya, itu tidak dipedulikannya, dikerjakan dosa sesuka hatinya. Maka hendaknya kita mewaspadai diri kita sendiri. Harus senantiasa waspada. Jangan-jangan kita munafik. Jangan-jangan saya munafik. Kata-kata munafik itu jangan dipakai untuk menuduh orang lain. Tuduhlah diri kita. Jangan-jangan saya munafik. Dan itu yang dikatakan oleh Umar kepada dirinya sendiri. Jangan-jangan saya masuk. Sehingga dia mendatangi Hudzaifah bin Yaman. Apakah Nabi menyebut saya bagian dari orang-orang munafik? La wala uzakki ahadan ba'dak, kata Hudzaifah. Enggak ada namamu, dan aku tidak akan menyebut atau memberitahu siapapun setelah engkau. Umar Pak, tazkiyah Umar dari Nabi kita yang mulia SAW itu sangat banyak. Lau kana an-nabiyyu ba'di lakana Umar. Seandainya ada Nabi yang diutus setelahku, maka Umar yang paling pantas. Ya. Ketika
Rasulullah mengatakan, Rasulullah dikelilingi atau ketika itu ada ummahat kaum muslim atau istri-istri para sahabat riuh di hadapan Nabi kita yang mulia SAW. Akan tapi ketika Umar bin Khattab datang, semua diam. Marahlah Umar. Di hadapanmu Rasulullah SAW dan kalian berani berbicara ini itu. Kenapa ketika saya datang engkau diam semuanya? Diam semuanya, gak ada yang berani, Pak. Karena haibahnya Umar bin Khattab, karena begitu wibawanya Umar bin Khattab. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa bisa demikian gitu? Jangankan manusia, lau salaqta fajjan lasalaq syaitan fajjan ghaira fajj. Wahai Umar bin Khattab, seandainya jangankan manusia, setan pun kalau melihat engkau melewati satu lorong, setan akan memilih lorong yang lain yang tidak ada engkau di situ. Jangankan manusia, setan sekalipun ketika melihat engkau lewat di satu jalan, di satu jalur, di satu lorong, dia akan memilih lorong yang tidak berpapasan dengan engkau. Umar bin Khattab, dan dia takut terhadap kemunafikan. Dia takut kalau dirinya munafik. Maka sifat ini harus kita miliki. Takut, jangan-jangan saya munafik. Jangan-jangan saya munafik. Maka harus perbaiki diri. Wa huwa anwa, kata Ibnu Katsir. Dan itu beberapa macam. I'tiqadi, yang pertama adalah nifaq secara i'tiqad, secara keyakinan. Wa huwa alladhi yukhlidu sahibahu finnar, dan itu adalah nifaq yang membuat pelakunya kekal di neraka. Yang kedua, wa amali wa huwa min akbarid dunub, dan ada nifaq secara amalan, dan itu adalah sebesar-besar dosa. Jadi ketika ada satu ciri-ciri munafik, ketika berkata berdusta, diamanahi khianat, dipercaya dia berbohong dan lain sebagainya, itu namanya nifaqun amaliyun, nifaq secara amaliyah, dan itu tidak membuat dirinya kekal di neraka. Oke, dia berdosa dan mungkin Allah ampuni, mungkin Allah siksa, karena dosa selain syirik ala masyiatillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni ketika Allah diduakan, ketika Allah dijadikan sama dengan yang lain. Yang menurunkan hujan Allah, tapi engkau minta yang lain, Allah enggak ampuni yang demikian. Yang memberi rezeki Allah, tapi engkau minta kepada yang lain, Allah enggak ampuni yang demikian. Yang memudahkan urusan Allah, tapi engkau meminta kepada orang lain atau makhluk yang lain, Allah enggak mengampuni yang demikian. Akan tapi dosa-dosa yang di bawahnya itu Allah akan ampuni, dan Allah bisa juga siksa. Jadi ketika seseorang memiliki sifat-sifat munafik secara amaliyah, kita nggak bisa menuduhnya dia munafik, karena dia hanya memiliki sifat amali dari kemunafikan. Akan tapi ada orang-orang yang dia munafiknya i'tiqadi, munafik yang mengakar dari hatinya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam, tapi dia berpura-pura ingin dianggap orang yang paling islami.
Tujuannya adalah untuk menghancurkan, memporak-porandakan barisan Islam, tapi dia masuk kepada barisan dengan memakai topeng dia adalah yang Islami. I'tiqadnya itu ingin menghancurkan Islam. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ketika datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, kemudian memberikan kesaksian kepada engkau adalah Rasulullah, kami percaya. Wallahu yashhadu innaka la Rasulullah, innaka la Rasul. Jangan dengarkan persaksian mereka. Dan Allah juga tanpa persaksian mereka sekalipun, Allah sudah menyaksikan kalau engkau itu Rasul. Itu adalah apa? Gambaran atau pelajaran buat kita. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi kita yang mulia SAW, dan tentunya harus kita ambil sebagai pelajaran. Ketika ada datang orang-orang yang menyanjungmu, ketika ada datang orang-orang yang menginginkan sesuatu hal dari engkau, dan engkau tahu niat-niatnya dari gelagatnya, maka engkau gak usah pedulikan. Cukup pujian dari Allah Azza wa Jalla, cukup pujian ketika Allah memuji seorang penuntut ilmu, ketika Allah memuji ulama, ketika Allah memuji ahli ibadah, ketika Allah memuji ahli sedekah, ketika Allah memuji, cukup, itu semuanya sudah cukup. Pujian manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau Nabi enak ada yang mengikatkan, kalau kita nggak tahu kan, harus pinter-pinter sendiri. Kalau Nabi kan langsung dikatakan mereka orang munafik Muhammad, ya, mereka orang munafik. Jadi jangan kau percaya apapun yang mereka katakan berupa pujian itu, mereka hanya dusta. Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai senjata. Demi Allah saya demikian Muhammad, demi Allah saya akan membelamu, demi Allah saya akan itu biasa Pak orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tapi Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang pendusta. Wa hadza kama qala Ibnu Jurayj, dan ini adalah seperti apa yang dikatakan Ibnu Jurayj. Al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'lahu. Orang-orang munafik itu ucapannya selalu menyelisih perbuatannya. Orang munafik antara ucapan dengan perbuatan tidak pernah sinkron. Yukhalifu qawluhu fi'lahu. Ucapannya dan perbuatannya selalu berbeda. Wasirruhu alaniyatahu. Dan sifat yang tersembunyi dari dia, perbuatan yang tersembunyi dari dia selalu bertentangan dengan apa yang ditampakkan. Perbuatan-perbuatan yang disembunyikan ketika mereka sendirian di rumah, ketika mereka tidak ada yang melihat, ketika mereka berbeda dengan apa yang ditampakkan ketika di luar. Wa mudkhiluhu makhrajahu. Ya, apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia simpan itu berbeda dengan apa yang ia keluarkan.
wa mashhaduhu maghibahu, dan apa yang ia perlihatkan di hadapan orang itu akan bertentangan dengan apa yang dia sembunyikan. Itu adalah orang-orang munafik. Ini adalah orang-orang munafik, orang yang selalu menyembunyikan keburukannya dan menampakkan kebaikannya di hadapan orang-orang. Dan Allah sudah memberikan statement yang luar biasa, dan ini adalah pelajaran bagi kita, pelajaran untuk kita semuanya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sekalipun engkau berhasil menipu orang, sekalipun kalian berhasil memperdaya orang lain, tapi engkau tidak mungkin bisa memperdaya Allah. Dan hakikatnya engkau sedang memperdaya dirimu sendiri, bukan Allah, bukan orang lain. Karena sesungguhnya segala keburukan akan kembali pada diri kita sendiri. Coba, ketika kita berhasil menipu orang lain dengan kemunafikan kita, ketika kita berhasil menipu orang lain dengan wajah baik kita, oke, kita tertipu, manusia lain tertipu. Apakah kemudian kita akan selamat? Kemudian nanti kita akan bisa selamat dari neraka, katakanlah dari dosa itu saja, apakah akan selamat? Tidak mungkin. Kita akan masuk neraka hanya karena dosa tersebut. Berarti selama ini yang ditipu itu bukan orang lain, bukan. Karena yang nantinya sengsara bukan orang yang ditipu, tapi dirinya sendiri. Yang nanti masuk neraka bukan orang yang ditipu, tapi yang menipunya. Yang nanti disiksa oleh para malaikat bukan yang ditipu, tapi yang menipunya. Hakikatnya siapa yang tertipu? Yang menipu itulah yang tertipu. Karena dirinya yang akan disiksa, bukan orang yang berhasil dibodohi, bukan orang yang berhasil dibohongi, bukan orang yang berhasil diperdaya yang akan disiksa, bukan, tapi dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa rasul walladzina amanu. Allah, mereka menipu Allah, menipu Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Dan mereka hakikatnya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak mengetahui. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya ada penyakit, dan karena sebab mereka kebiasaannya menipu orang lain, Allah nggak sembuhkan penyakit hatinya, justru Allah akan tambah. Di hatinya ada rasa sakit, ada penyakit yang membuat dia melakukan hal itu. Justru karena dia menipu orang lain, Allah nggak mungkin sembuhkan hatinya, justru akan fazadahumullahu marada. Allah akan tambahkan penyakit dalam hatinya. Allah tambahkan penyakit. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu, Pak, ingin menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, orang itu bisa dipastikan susah untuk keluar lingkaran seperti itu. Karena hatinya sudah sakit, dan Allah nggak mungkin sembuhkan orang tersebut. Bahkan Allah tambahkan sakit. Dia akan merasa lebih senang kalau berhasil memperdaya orang. Ada kepuasan ketika berhasil menipu orang. Ada kepuasan ketika dia dianggap baik, dan orang yang dijelek-jelekan berhasil dibuat jelek di hadapan orang lain.
ada kepuasan tersendiri. Fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan hatinya lebih sakit lagi. Qala Sudi an Abi Malik wa an Abi Salih wa an Ibni Abbas wa an Murrah al-Hamdani wa an Ibni Mas'ud wa an unas min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah. Ibnu Katsir mengatakan, berkata Sudi dari Abi Malik, dari Abi Salih, dan dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Fi hadhil ayat, fi qulubihim marad. Maknanya, kata Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya, fi qulubihim marad, qala syak. Dalam hatinya ada keraguan-raguan tentang segala hal. Syariat sholat itu bener apa enggak sih gitu. Puasa itu bener apa enggak? Apa bener ada siksa kubur? Apa bener ada akhirat? Atau apa bener? Itu semua ragu-ragu. Sehingga dia mengerjakan sholat penuh keraguan-raguan. Sehingga ada kesempatan sedikit untuk tidak sholat, memilih tidak sholat. Ketika dia mengerjakan puasa dengan penuh keraguan-raguan, tidak yakin apakah puasanya nanti ini benar-benar Allah yang inginkan, nanti akan diberikan pahala dan lain sebagainya, enggak yakin. Fi qulubihim marad, ada keraguan yang sangat besar dalam. Kalau dia yakin seluruh perbuatan akan dibalas baik oleh Allah, dia enggak mungkin melakukan hal yang buruk. Karena dia akan memilih hal yang baik supaya dibalas baik oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia yakin seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah, dia nggak mungkin mengerjakan yang buruk. Dia akan memilih yang baik supaya mendapatkan balasan baik dari Allah Azza wa Jalla. Maka fi qulubihim marad, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, maknanya adalah syak, keraguan-raguan terhadap Islam. Ragu Pak isinya. Dalam mengerjakan syariat itu ragu. Fazadahumullahu marada, qala fazadahumullahu syakka, maka Allah akan tambahkan dia ragu-ragu, sehingga dia bimbang antara aku jadi Islam yang taat atau enggak, ataukah aku Islam yang begini-begini saja. Mereka sehingga mengatakan, sudahlah biar orang-orang yang itu yang masuk surga, yang penting saya hidup seperti ini saja. Ragu Pak. Untuk berbuat taat itu ragu. Untuk meninggalkan kemaksiatan itu ragu, seragu-ragunya. Dan itu luar biasa menyiksa Pak. Menyiksa sama sekali. Gak ada siksaan yang lebih menyiksa kita kecuali kita diberikan keraguan-raguan dalam mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Antara saya patuh apa enggak, jadi muslim yang benar apa tidak, itu ragu. Semuanya ragu. Maka orang-orang munafik dalam hatinya itu ada penyakit yang demikian. Maka semakin kita menampakkan kebaikan, kita menyembunyikan keburukan kita. Dan ini harus harus dikasih garis bawah Pak. Tujuannya apa sih? Untuk menipu manusia yang lain, supaya terlihat bagusnya saja. Tapi kalau dia menyembunyikan dosanya karena takut kepada Allah, dia melakukan dosa karena harus melakukannya, tidak melakukan dosa karena terpaksa, saking takutnya kepada Allah sehingga dia sembunyikan dari orang lain, itu bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Seluruh umatku akan berhak mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla kecuali mujahirun. Mujahirun itu apa? Yang bangga menampakkan dosanya. Ingat Pak ya. Semua hamba Allah berhak mendapatkan maaf dari Allah kecuali mereka yang bangga mengerjakan dosa di halayak umum,
dilihat orang banyak mengerjakan dosa dengan bangga, minum minuman keras di pinggir jalan. Dia nggak berusaha menutupi diri, melakukan pacaran di tengah jalan, gandengan dengan laki-laki perempuan, campur baur antara laki-laki dan perempuan di tengah jalan, bangga dengan hal itu. Orang yang bangga melakukan dosa di halayak umum, Allah tidak akan ampuni dosa itu. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan mendapatkan maaf, illal mujahirun, kecuali mereka yang bangga melakukan dosa di halayak umum. Diceritakan dosanya, tadi malam saya begini, tadi malam saya begitu. Mengerjakan dosa di ramai orang, nggak ada malunya sama sekali. Dosa yang demikian tidak mungkin Allah ampuni. Ya kalau tobat diampuni, Pak. Tapi kalau nggak tobat nggak mungkin, Pak. Di skip gitu Allah nggak mungkin. Pasti akan ada hitung-hitungannya. Kalau tobat nggak ada dosa yang nggak diampuni. Semua. Tapi kan tobat itu berat. Tobat niku napa? Harus jenengan nyesel, harusnya jenengan jauhi, harus jenengan jangan ulangi. Iku jenenge tobat. Tapi nek jenengan tobat saiki, tobat gak ngono meneh, tiba sesuke balik ya padha wae. Tobat itu berat. Makanya ketika kita bertobat itu benar-benar, karena tobat itu menuntut berbagai macam aspek, bukan hanya astagfirullahaladzim, tapi harus menyesal. Oh, aku kok pernah ngakuni ngono, ojo sampai ngono meneh. Kemudian harus dijauhi sejauh-jauhnya. Misalnya kok jenengan duwe kanca sing ngajak-ngajak ngoten, dijauhi saat bahadoy. Jangan sampai berdekatan. Kemudian apa? Jangan kembali lagi. Itu namanya tobat. Tapi kalau masih balik-balik nggih boten tobat namanya. Ingat, jadi semua dosa itu mendapatkan maaf kecuali yang dilakukan terang-terangan. Apapun yang dilakukan terang-terangan, dosa apapun, jenengan joget-joget, jenengan bermusik, jenengan ngapunten. Sebagian para ulama mengatakan rokok itu dosa. Jenengan bangga rokok di depan umum, nanti ada catatannya sendiri. Ya. Akan jangan bangga dengan melakukan dosa, joget-joget ria, dangdutan, bermain musik dan lain sebagainya, akan ada catatannya sendiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.